Ya, halo teman-teman semuanya. Balik lagi di video saya yang sebelum-sebelumnya kita sudah tahu apa itu reksadana dan kenapa saya memilih Bibit sebagai aplikasi untuk investasi reksadana saya. Dan sekarang saya menepati janji saya untuk langsung kita buka saja aplikasi Bibit dan kita akan ketahui satu persatu apa sih di aplikasi Bibit itu ada apa aja sih. Namun fokus di video kali ini adalah macam-macam reksadana yang ada di Bibit. Hanya itu saja. Kenapa saya hanya membatasinya sampai itu saja? Agar teman-teman tidak pusing, tidak muntah, tidak mual. Ya awalnya saya juga kayak gitu sampai aduh 3 hari 3 malam susah tidur. Apa sih itu reksadana pasar uang? Apa itu reksadana obligasi? Jadi saya akan mencoba menjelaskannya lebih sederhana. Yang penting intinya dapat. Saya mohon maaf kalau kalian udah ngerti istilahnya ngerti kuda-kudanya dalam kungfu ya, kuda-kudanya kalian udah ngerti, nanti jurus-jurus pamungkasnya kalian pelajari sendiri. Yang penting kulit-kulit yang kalian dapat dulu sudah ngerti, udah dapat dikit ilmunya, langsung kalian praktekkan. Sembari berjalan saya yakin kedepannya teman-teman akan lebih mahir dan lebih pandai daripada saya, seperti itu. Oke, langsung saja ini adalah tampilan pertama di Bibit. Apabila teman-teman baru install pertama kali, mungkin akan diberikan beberapa pertanyaan, memasukkan ID, nomor telepon, dan memasukkan kode referral. Jangan lupa masukkan kode referral R cashback yang ada di bawah ini, ya, supaya teman-teman dapat 25.000, begitu juga saya juga dapat 25.000. Oke, lanjut saja. Seperti kata saya di awal, kita akan fokus kepada macam-macam reksadana. Jangan lihat ini dulu, ini adalah portofolio saya, masih minus. Tapi tidak usah takut, tidak usah cemas. Nanti kita akan jelaskan di episode-episode berikutnya. Episode-episode gila, gila macam film. Oke, jadi reksadana yang diperjualbelikan di Bibit ini ada 4 jenis. Namun saya akan lebih fokuskan untuk menjelaskannya 3 saja karena nanti akan dijelaskan kenapa hanya 3 saja. Oke, saya stopkan sampai sini dulu. Jadi ini pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang memiliki profit yang relatif rendah dengan tingkat resiko yang juga rendah, dan untuk jangka waktunya kebanyakan pendek, nggak terlalu panjang ya, pendek. Oke, jadi reksadana pasar uang seperti itu. Kenapa dia profitnya lebih rendah? Kenapa dia resikonya juga lebih rendah? Itu karena dana yang kita investasikan itu ke instrumen-instrumen investasi yang memberikan tingkat suku bunga yang tidak terlalu tinggi. Kebanyakan ya reksadana pasar uang akan memasukkannya ke deposito, ke obligasi yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun, lebih seperti itu. Kemudian ada reksadana obligasi. Reksadana obligasi ini ya istilahnya level 2-nya, mempunyai tingkat profit yang menengah dengan resiko yang menengah pula dengan jangka waktu yang agak lebih panjang. Jika pasar uang mungkin sebulan 2 bulan ya kita udah lihat returnnya lah ya. Dan untuk obligasi juga dia dalam jangka waktu pendek ke menengah. Ini menurut saya pribadi, kenapa pendek ke menengah, nanti saya juga akan menjelaskannya di video berikutnya. Karena di awal-awal kita sudah melihat hasil dari return untuk reksadana itu sendiri. Ya, atau bingung. Jadi intinya gini, kita masukin nih duit nih tanggal 1 contoh ya, tanggal 1 bulan 1. Itu nanti selama 1 bulan ke depan kita udah lihat returnnya, keuntungannya. Oh, segini. Oh, tingkat returnnya segini. Udah bisa kelihatan. Nah, kemudian masuk ke reksadana yang ketiga adalah reksadana saham. Itu mempunyai tingkat return yang paling tinggi di antara 4 ini ya. Nanti ada yang datang nanya gua, ini emas kan lagi bagus harganya. Kok tingkat return reksadana saham paling tinggi? Itu lagi anjlok-anjloknya tuh IHSG. Lah, kita kan lagi ngebahas reksadana di Bibit ya, kita fokus di sini aja ya, jangan yang lain ya. Tutup telinga dulu untuk yang lain, kita fokus ke reksadana di Bibit saja. Oke, balik lagi. Reksadana saham memiliki profit yang paling tinggi dengan tingkat resiko yang paling tinggi juga dan jangka waktunya cukup panjang. Jadi seperti ini loh teman-teman. Kita contohkan kalau untuk reksadana pasar uang dan obligasi, kita waktu naruh duit di tanggal 1, ini contoh ya, tanggal 1 bulan 1 itu kita masukin nih duit. Oke, di bulan keduanya kita udah lihat angkanya udah bertambah. Nanti saya akan jelaskan di video-video berikutnya.
ditunggu saja. Kenapa udah bertambah? Saya udah buktikan sendiri. Jadi istilahnya ya, ini udah ada pembuktiannya. Sedangkan untuk yang reksadana saham itu membutuhkan waktu yang agak relatif panjang. Kenapa? Contohnya di market-market IHSG, karena saham ya, lagi nggak mendukung, lagi turun-turunnya, itu nggak mungkin investasi kita hijau atau untung. Makanya portofolio saya saat ini merah, karena saya ada di reksadana saham, dana saya ada sebagian di sana. Oke, kemudian bagaimana dengan yang keempat nih, bro? Yang keempat nih, syariah. Ya, jadi intinya gini, di reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham, itu ada reksadana yang mempunyai istilahnya berkonsep syariah. Saya mohon maaf terlebih dahulu apabila saya mengatakannya salah, dan mohon maaf bagi teman-teman. Intinya adalah reksadana pasar uang atau obligasi atau saham ini mereka menginvestasikannya secara syariah, menggunakan hukum syariah. Jadi bagi kalian yang mencari reksadana syariah, kalian pilih aja yang reksadana syariah ini. Sama, dia juga ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Oke, ini hanya kulit-kulit luarnya saja. Saya menjelaskan macam-macam reksadana yang ada di aplikasi Bibit. Jadi sekarang kita sudah ada gambaran mengenai reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Reksadana syariah ketinggalan nih, ya reksadana syariah. Karena kenapa saya nggak sebutkan, bukan karena saya misalkan jadi pojok gitu, bukan, karena memang reksadananya yang membedakannya dia hanya berkonsep syariah. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi 3 reksadana ini yang kita lebih fokuskan, karena di dalamnya juga ada yang berkonsep syariah. Nanti kalian pilih juga boleh, nggak masalah. Reksadana pasar uang level 1, profitnya relatif rendah, resikonya juga rendah, jangka waktunya pendek. Kok naik duluan? Reksadana yang kedua obligasi level 2 yang menengah semuanya. Tingkat return yang menengah, resikonya juga menengah. Dan jangka waktunya saya katakan pribadi saya pendek ke menengah ya. Reksadana saham tingkat resikonya tinggi tapi hasilnya menggiurkan. Dan jangka waktunya umumnya panjang seperti saat ini. Gak mungkin porto saya bisa hijau. Oke, sekian dulu teman-teman macam-macam reksadana yang ada di aplikasi Bibit ini. Jangan lupa bagi kalian yang baru pertama kali download aplikasi ini, masukin kode referralnya R-Cashback supaya teman-teman dapat 25.000, begitu juga saya dapat 25.000. Sekian dari video ini, macam-macam reksadana. Tunggu saya di video-video berikutnya, kita akan kupas lebih dalam mengenai masing-masing reksadana. Berikut contoh-contoh dan praktiknya, karena saya sudah merasakannya sendiri dan saya juga ingin teman-teman merasakan keuntungan investasi reksadana di Bibit, aplikasi Bibit ini. Oke teman-teman, jangan malu untuk bertanya dan tinggalkan komentar kalian di bawah saja, saya akan menjawabnya satu persatu. Sekian dulu video ini, saya harap video ini berguna untuk teman-teman semua dan mengerti jadi sekarang apa itu ada reksadana apa saja yang terdapat di Bibit, resiko dan keuntungannya, sehingga ada menjadikan menjadikan pilihan kalian untuk memilih reksadana yang mana. Kita kupas tuntas habis aplikasi Bibit ini di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.